Bukan hal asing di telinga kita bahwa selama ribuan tahun, satu wilayah kecil di Timur Tengah terus menjadi pusat gejolak dunia. Siapa lagi kalau bukan negara Israel, tepatnya di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat lahirnya agama-agama besar dan juga tempat di mana darah tak henti-hentinya tertumpah. Tanah suci bagi tiga iman, Kristen, Islam, dan Yahudi, juga menjadi wilayah perpecahan yang tak kunjung damai. Konflik antara Yahudi dan Arab, Israel dan Palestina, terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti pedang yang tak pernah berkarat dan batu yang terus dilemparkan. Mengapa kebencian ini terus diwariskan seolah tak ada akhirnya? Apakah ini sekadar konflik politik dan perebutan wilayah? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kuno, dan lebih rohani? Sebagian orang berpendapat, ini hanyalah perseteruan antar manusia. Namun, ada juga yang percaya bahwa ini adalah penggenapan nubuat kuno yang sedang berlangsung tepat di depan mata kita. Pertanyaannya bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi jika ini benar-benar nubuat, di manakah posisi kita di dalamnya? Untuk memahami mengapa konflik ini begitu mendalam, kita harus mundur, bukan hanya ratusan, tetapi ribuan tahun ke belakang, ke masa ketika seorang pria bernama Abraham menerima janji dari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa dari keturunannya akan lahir bangsa besar. Namun, Abraham dan istrinya Sarah telah lama mandul. Dalam ketidakpastian, Sarah menawarkan hamba perempuannya, Hagar, kepada Abraham. Dari hubungan tersebut, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Beberapa tahun kemudian, Sarah pun melahirkan Ishak, anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dari dua anak inilah lahir dua bangsa besar, Ismail, yang dipercaya sebagai leluhur bangsa Arab, dan Ishak, yang melahirkan Yakub, yang kemudian menjadi Israel, bapak dari 12 suku besar. Dua saudara, dua garis keturunan, dan dua bangsa lahir dari satu ayah. Tetapi melalui dua perempuan, dua jalan, dan dua takdir yang sangat berbeda, dipisahkan oleh janji dan tujuan ilahi. Disinilah cerita itu dimulai, warisan yang belum pernah selesai dan terus bergema hingga hari ini. Tuhan tidak melupakan Ismail. Dalam Kejadian 17 ayat 20, Dia berfirman, tentang Ismail, Aku telah mendengarkan engkau. Sesungguhnya aku akan memberkatinya, membuatnya beranak cucu, dan sangat banyak jumlahnya. Namun, perhatikan nubuat sebelumnya dalam Kejadian 16 ayat 12 tentang karakter keturunannya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ismail memang diberkati, tetapi perjanjian kekal bukan untuknya. Ayat selanjutnya menegaskan dengan sangat jelas perjanjian Tuhan dengan Ishak. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Kejadian pukul 17.21. Perjanjian itu bukan sekadar janji keturunan, tetapi juga janji besar tentang tanah, bangsa, dan penyelamatan dunia melalui garis keturunan tertentu. Disinilah garis tak terlihat mulai terbentuk. Satu diberi berkat kelimpahan, satu diberi warisan perjanjian. Namun, sejak saat itu pula, kecemburuan, pengasingan, dan luka keluarga mulai tumbuh. Ismail terusir, sementara Ishak dilindungi. Benih konflik yang kita lihat hari ini mungkin sudah ditanam sejak saat itu, di tengah tenda-tenda gurun dan air mata seorang ibu buangan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menerima perjanjian, tetapi juga apa rencana Tuhan yang lebih besar di balik pilihannya yang tampak berat sebelah. Ribuan tahun berlalu sejak zaman Abraham, Ishak, dan Ismail, namun jejak mereka tak pernah benar-benar hilang dari tanah yang sama. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem, mengakibatkan orang Yahudi tercerai-berai, dan selama hampir 2000 tahun, Israel lenyap dari peta dunia. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada 14 Mei 1948, negara Israel berdiri kembali di tanah yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Beberapa menyebutnya keajaiban, sementara yang lain menyebutnya provokasi. Sejak saat itu, damai menjadi impian yang terus tertunda. Perang berganti perang, intifada meledak, teror menyusup, tembok dibangun lebih tinggi, namun luka tetap menganga. Roket di langit, tangisan di bumi, dan dunia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka tetapi hati tertutup.
Pertanyaannya kembali muncul. Apakah ini hanya konflik politik, ataukah ini adalah bab selanjutnya dari kisah yang sudah ditulis ribuan tahun lalu? Jika memang demikian, apakah kita sedang hidup di tengah nubuat yang bergerak menuju puncaknya? Bagi sebagian orang, konflik ini hanyalah soal politik, tanah, dan kekuasaan. Namun, bagi mereka yang membaca kitab suci, konflik ini terdengar seperti gema nubuat yang mulai mengeras. Kitab Yehezkel pasal 36 dan 37 menubuatkan kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian, dari tulang-tulang kering menjadi pasukan yang hidup. Zakaria 12 ayat 3 menyebutkan, Yerusalem akan menjadi batu sandungan bagi segala bangsa, beban berat yang tak bisa diangkat oleh siapapun. Semua itu terdengar sangat mirip dengan apa yang kita saksikan hari ini. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku." Bagi banyak orang percaya, semua ini bukanlah kebetulan. Pemulihan Israel, meningkatnya kekacauan global, dan kebangkitan spiritual semuanya dilihat sebagai tanda bahwa kedatangan Sang Raja semakin dekat. Pertanyaannya kini berubah, bukan lagi mengapa mereka berperang, tetapi apakah ini akan pernah berakhir? Sejak ribuan tahun lalu, darah terus mengalir di tanah yang sama. Upaya damai datang dan pergi, perjanjian ditandatangani lalu dilanggar. Generasi demi generasi lahir dalam ketakutan dan tumbuh dalam dendam. Namun, Alkitab memberi harapan, bukan dari konferensi politik, tetapi dari kedatangan pribadi yang disebut sebagai Raja Damai. Yesaya 2 menubuatkan, mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Damai sejati tidak akan lahir dari meja diplomasi atau dari tanda tangan di atas kertas. Damai sejati hanya akan lahir ketika hati manusia, baik Yahudi maupun Arab, Israel maupun Palestina, tunduk kepada Sang Raja Damai. Selama mereka menolak pribadi yang disebut Yesaya sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai, maka pedang akan tetap terhunus. Namun, jika mereka membuka hati bagi Kristus, Mesias yang sejati, maka tembok akan runtuh dan damai sejati akan turun, tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga di dalam hati manusia. Di tengah semua ini, kita harus berhati-hati, karena tidak semua yang memakai nama Tuhan benar-benar berbicara atas namanya. Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 24, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat serta mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Semakin mendekati akhir, semakin banyak suara yang berseru, "Ini tandanya, ini waktunya." Sebagian dengan ketulusan, sementara yang lain memiliki agenda tersembunyi. Banyak yang menjual nubuatan demi keuntungan, dan banyak pula yang memanipulasi ketakutan untuk meraih pengaruh dan kekuasaan. Bahkan kebenaran pun bisa dipelintir menjadi alat untuk membutakan, bukan menerangi. Di tengah situasi ini, kita dipanggil untuk tetap waspada, bukan paranoid, tetap berharap, bukan terjebak dalam sensasi. Karena tidak semua yang bersinar adalah terang, dan tidak semua yang bersuara adalah kebenaran. Konflik di Timur Tengah mungkin belum akan berhenti besok. Yerusalem mungkin masih akan diperebutkan, ditangisi, dan diliputi ketegangan. Namun, satu hal yang pasti, janji Tuhan tidak pernah gagal. Alkitab menyatakan bahwa suatu hari nanti setiap mata akan melihatnya, setiap bangsa akan berlutut, dan setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya bukan lagi kapan Dia datang, tetapi apakah kita siap saat Dia datang? Damai sejati bukan hanya tentang apa yang terjadi di Yerusalem, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam hatimu. Apakah hatimu sedang berperang, atau sudah menyerah kepada Sang Raja Damai? Dunia mungkin belum berubah, tetapi kamu bisa. Sebelum Yerusalem dipulihkan, biarkan hatimu yang dipulihkan terlebih dahulu. Dan ketika saat itu tiba, engkau tidak perlu lagi takut akan akhir zaman, karena kamu sudah mengenal pribadi yang akan mengakhirinya dengan kemuliaan.